Ada banyak habitat di mana satu organisme dapat hidup, bahkan di tempat yang tidak pernah kita duga sekalipun, termasuk di sini, di parit, selokan, dan gorong-gorong. Tempat yang biasa dipandang kotor, kumuh, dan menjijikan. Jika kamu butuh dua alasan kuat untuk masuk ke gorong-gorong, mungkin salah satunya adalah untuk menemukan ini. Ya, ikan ini. Ini adalah salah satu ikan yang paling sering ditemukan hidup, baik di gorong-gorong yang bersih hingga di gorong-gorong yang kotor. Nah, masalahnya, ketika musim panas tiba, gorong-gorong tersebut mengering. Logikanya, ketika gorong-gorong yang menjadi tempat hidup ikan ini kering, maka akan kering juga para penghuninya. Tapi kenyataannya, mereka bisa tiba-tiba muncul saat musim hujan. Ini yang akan kita sama-sama telusuri. Di lain sisi, gorong-gorong ini juga menjadi tempat hidup larva nyamuk alias encu yang juga menjadi sumber makanan ikan ini, sehingga nama mereka selalu dihubungkan dengan nyamuk di seluruh bagian dunia. Dalam bahasa Inggris, ikan ini disebut mosquito fish. Tapi dalam video ini, kita akan memanggil mereka gambusia. Ya, ini adalah ikan cere. Tapi karena tiap wilayah memiliki nama yang berbeda, saya tetap akan menggunakan nama ilmiah mereka sepanjang video. Saya tahu mereka juga disebut ikan got, gapi, cetul, jembling, cempli, dan gendot. Tapi saya yakin wilayah berbeda juga memiliki panggilan yang berbeda. Teman-teman boleh share apa nama ikan kecil ini di daerah kamu. Anyway, ada alasan mengapa gambusia disebut mosquito fish dalam bahasa Inggris. Gampangnya begini, jika nyamuk berkembang biak dengan pesat, ikan ini akan senantiasa membabat. Menyadari hal ini, manusia memiliki gagasan. Bagaimana jika ikan ini kita gunakan untuk membatasi penyebaran nyamuk? Dan disinilah awal mula ikan ini mendunia. Satu spesies yang paling terkenal, yakni Gambusia affinis, adalah ikan endemik Amerika Utara. Kerabat lainnya yang juga terkenal adalah Gambusia holbrooki. Keduanya sama-sama dipanggil mosquito fish, gambusia, atau gambezi. Pada tahun 1920-an dan 1950-an, gambusia diperkenalkan langsung ke ekosistem di banyak negara sebagai biokontrol yang efektif untuk menurunkan populasi nyamuk penyebab malaria dan DBD. Laporan sukses dari Amerika Selatan, Rusia, dan Ukraina menarik perhatian para saintis untuk mengembangkannya. Salah satu dari mereka adalah Joyce Loch yang berhasil membiarkan ikan ini, kemudian menyebarkannya ke Yunani, Serbia, hingga ke Timur Tengah. Dan ternyata, keberadaan ikan gambusia membawa hasil yang sangat positif. Setelah ikan-ikan ini disebar di sungai, kolam, dan danau, jumlah laporan malaria kian menurun dan menurun. Bahkan pemerintah Rusia pada saat itu membuatkan sebuah monumen untuk mengingat jasa ikan ini. Beberapa negara lain pun ikut menyarankan dan mendistribusikan gambusia tanpa biaya kepada penduduk yang memiliki kolam sebagai bagian dari program pengurangan nyamuk. Dan alhasil, ketika ditanya apa biokontrol terbaik untuk memberantas larva nyamuk, jawabannya pasti ikan nyamuk alias mosquito fish alias gambusia. Secara umum, gambusia adalah ikan yang berukuran lebih kecil dibandingkan kebanyakan ikan air tawar lainnya, dengan betina yang mampu tumbuh hingga mencapai panjang tubuh maksimum 7 cm dan jantan dengan panjang tubuh maksimum 4 cm. Dimorfisme antara betina dan jantan dapat dilihat dari ukuran dan sirip di perut mereka. Betina berukuran lebih besar dari jantan, dan pejantan memiliki sirip perut yang meruncing yang disebut gonopodium untuk tujuan reproduksi. Warna tubuh mereka biasa aja, abu-abu kusam dengan perut besar, mata melotot, punggung rata, dan kepala dengan mulut terbalik yang merata dengan punggung. Mirip ikan gapi ya? Iya, karena ikan ini dikelompokkan dalam famili yang sama dengan gapi, yaitu Piscidae. Spesies lain yang dianggap mirip dengan Gambusia affinis termasuk Piscilla latipina, Piscilla reticulata, dan Siphophorus maculatus.
Dan karena masih dalam satu famili, Gambusia dapat dikawin silangkan dengan Gapi dan menghasilkan keturunan hibrida yang memiliki kombinasi fitur yang unik. Meskipun kecil, Gambusia adalah ikan yang tahan banting. Tapi jangan dibanting. Maksud saya, dibandingkan dengan ikan air tawar yang lain, Gambusia lebih tahan terhadap cuaca dan kondisi air yang buruk. Mereka memang lebih suka hidup di suhu air serendah 15 derajat Celcius, tapi tetap dapat bertahan di suhu air 37 derajat Celcius dengan pH antara 7 hingga 8. Gambusia juga diketahui dapat hidup di air dengan kandungan oksigen yang rendah, polutan yang berlebih, hingga salinitas yang fluktuatif. Toleransi pada salinitas yang fluktuatif berarti Gambusia dapat hidup di air payau, seperti di wilayah muara hingga ke wilayah mangrove. Pada spesies yang hidup di wilayah dingin, mereka mampu hidup di dasar air berlumpur saat suhu menjadi lebih dingin, kemudian menjadi tidak aktif, tidak bergerak, tidak makan, dan hanya berdiam diri di dalam lumpur. Mereka akan kembali aktif pada musim semi ketika air mulai menghangat. Sementara, pada spesies yang hidup di wilayah hangat, karena mereka mampu menghirup napas langsung dari permukaan air, maka ketika kolam atau sungai yang mereka tempati mulai mengering, meskipun air bercampur lumpur dan menjadi keruh, selama tubuh basah terendam air, Gambusia dapat tetap hidup. Sekuat itu ikan kecil ini. Reproduksi ikan cere ini cukup unik. Pembuahan terjadi secara internal, dengan gonopodium ikan jantan mengeluarkan sperma ke dalam gonopor betina. Tapi masalahnya, Gambusia betina sangat waspada dan cukup jarang menerima pendekatan yang dilakukan oleh Gambusia jantan. Jadi, pejantan harus melakukan inovasi pendekatan agar dapat mengawini betina. Salah satunya adalah dengan snake mating, alias kawin curi. Teman-teman pasti sering mendengar istilah kawin lari. Nah, kalau kawin lari adalah lari kemudian kawin, kawin curi adalah kebalikannya. Kawin kemudian lari. Untuk melakukan kawin curi, pejantan akan mengikuti betina dalam jarak yang dekat, sembari mencari celah kesempatan terbaik. Dan ketika menemukan timing yang tepat, pejantan akan melesat secepat kilat dan mengawini betina. Mungkin ketika kita mengamati video ini dengan kecepatan normal, yang terlihat hanyalah pejantan yang iseng menggoda betina dan mencoleknya. Tapi jika video ini diputar dalam kecepatan lambat, kita dapat melihat kalau Gambusia jantan berhasil melakukan kontak antara gonopodium dengan gonopor. Ngapain kamu cengengesan? Bagaimana Pak Eko? Masuk, Pak Eko! Sebelum beraksi, pejantan menyiapkan gonopodiumnya dan melesat ke arah betina. Respons betina hanya kaget dikit. Ya wajar sih, karena kejadiannya begitu cepat dan tidak begitu terasa. Hanya dalam 0,5 detik, pejantan berhasil menginseminasi betina. Setelah kawin, keunikan reproduksi yang lain pun mulai muncul. Pertama, ikan betina mampu menyimpan sperma dari ikan jantan dalam waktu yang cukup lama untuk membuahi telurnya agar bisa dilahirkan di waktu yang tepat. Sperma dapat disimpan hingga beberapa bulan selama ikan betina menunggu hingga kualitas air membaik dan banyak makanan yang tersedia. Tapi tunggu, kok melahirkan? Iya, ini adalah keunikan reproduksi mereka yang selanjutnya. Ikan cere adalah salah satu ikan live bearer atau melahirkan bayi hidup. Setelah masa kehamilan yang berlangsung antara 16 hingga 28 hari, mereka dapat melahirkan antara 40 hingga 100 bayi ikan hidup setiap kehamilannya, dan dapat hamil selama lebih dari 3 kali selama masa hidupnya. Tergantung kondisi dan habitat, kebanyakan ikan cere jantan mencapai kematangan seksual mulai 43 hingga 62 hari. Sementara betina lebih cepat sedikit, yaitu mulai 21 hingga 28 hari. Dan mereka hanya hidup selama 2 hingga 3 tahun. Jadi, dari masa hidup yang 3 tahun dan kemampuan hamil 3 kali semasa hidupnya, jika setiap kehamilan menghasilkan 100 bayi ikan hidup, berapa individu yang dapat dihasilkan oleh ikan betina selama masa hidupnya? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya.
Jadi sudah jelas ya, sebenarnya gambusia nggak muncul tiba-tiba. Mereka mungkin bertahan hidup di kubangan air got yang sedikit itu. Dan ketika hujan, mereka meluap ke segala penjuru. Dan mengingat gambusia betina dapat menyimpan sperma dalam waktu yang lama, keadaan ideal seperti ini merupakan saat yang tepat untuk menggunakan sperma simpanannya dan membuahi telurnya. Tak lama kemudian, populasi mereka bertambah sehingga terkesan tiba-tiba ada dari ketiadaan. Tapi ini memunculkan pertanyaan lain. Saat kekeringan, bagaimana mereka bertahan hidup di kubangan air yang sedikit itu? Bagaimana mereka makan? Apakah ada yang dimakan? Apakah mereka tahan tidak makan dalam waktu yang lama? Yang pasti sih, mereka akan mati jika tidak makan dalam waktu yang lama. Tapi, jika kamu sering main di got, kamu akan tahu. Di dalam got, ada begitu banyak sumber makanan yang oleh manusia sering diabaikan karena terlihat menjijikan. Contohnya adalah jentik atau larva nyamuk, mikroorganisme seperti plankton, bakteri, dan lain-lain. Memang, nama mereka adalah mosquito fish. Tapi pada kenyataannya, larva nyamuk hanyalah satu dari banyak sumber makanan mereka. Mereka rakus dan akan memakan apa saja, tumbuhan, organisme yang lebih kecil, bahkan anaknya sendiri yang baru saja ia lahirkan. Seperti Albert, kali ini kita jabret! Ya ampun, saeutik deui. Diet utama gambusia terdiri dari zooplankton dan material detritus, tapi mereka akan mencoba memakan apapun yang mereka temukan. Jika larva nyamuk tersedia, ya akan mereka makan, dan mereka makan dengan sangat rakus. Gambusia betina dewasa dapat mengkonsumsi hingga ratusan larva nyamuk dalam satu hari. Berdasarkan penelitian, tingkat konsumsi maksimum gambusia dalam sehari adalah mulai dari 42% hingga 167% dari berat badannya sendiri. Dan dalam penelitian yang sama, gambusia yang hidup di penangkaran dapat menderita cacat atau bahkan mati jika hanya diberi satu jenis makanan saja. Nyeri otot pinggang mas, nyeri otot punggung mas. By the way, usut punya usut, beberapa negara akhir-akhir ini menyadari peran biokontrol gambusia untuk menurunkan populasi nyamuk pada gilirannya mempengaruhi banyak spesies lain di setiap wilayah yang berbeda. Di Australia, gambusia diklasifikasikan sebagai hama berbahaya dengan menghadirkan persaingan yang menyebabkan hilangnya predator larva nyamuk endemik. Begitu pula di Selandia Baru, gambusia dianggap sebagai hama berbahaya karena mereka berkembang biak begitu cepat dan menimbulkan ancaman bagi populasi larva ikan dan katak endemik. Di Amerika Selatan, pengendalian populasi nyamuk yang dilakukan gambusia akhir-akhir ini dianggap kurang efektif. Karena bukannya memakan larva nyamuk, gambusia malah memakan larva ikan endemik. Dan di beberapa negara beriklim tropis dengan suhu air yang cenderung hangat, populasi gambusia mengalami peningkatan pesat. Sehingga mereka telah dijuluki oleh para ilmuwan sebagai salah satu ikan paling problematik di planet ini. Beberapa negara masih tetap mendistribusikan ikan ini, tapi dengan catatan khusus, hanya digunakan di properti mereka sendiri dan dilarang dilepaskan ke habitat alami. Meskipun menjadi mangsa bagi banyak spesies yang lebih besar, perilaku makan yang rakus dan tidak pilih-pilih, kekuatan mereka bertahan di lingkungan ekstrim, dan laju reproduksi mereka yang cepat menjadikan mereka agak berbahaya jika dilepas liarkan tanpa kontrol ketat. Maka dari itu, banyak pihak yang menyadari kekuatan mereka dan berusaha membatasi pergerakannya. Mengapa hanya dibatasi? Kenapa tidak diberantas secara total jika memang invasif? Karena bagi wilayah yang sudah menganggapnya sebagai spesies lokal, ikan ini sudah terlanjur memiliki peran dalam ekosistem yang telah mereka huni. Betul, pada awalnya mereka adalah invasif dan berbahaya bagi spesies lokal yang lebih kecil. Namun bagi spesies yang lebih besar, gambusia adalah makanan yang mudah. Dan karena perkembangbiakan yang cepat, mereka menyediakan makanan yang konstan di lingkungan yang sulit. Tapi karena hal yang sama, mereka dicegah untuk dilepaskan di tempat lain, karena akan membawa malapetaka bagi organisme lokal yang lebih kecil. Jadi cukup dipantau dan dibatasi pergerakannya. Kenyangkan perutnya, persulit penyebarannya.
Tapi, meskipun dianggap invasif dengan laju reproduksi yang sangat cepat, gambusia tetap dikembangbiakan di berbagai negara dan bahkan telah dianggap sebagai ikan lokal karena keberadaan mereka lebih baik dibandingkan membiarkan air dikuasai oleh larva nyamuk. Mancing mania menggunakan ikan cere ini sebagai target pancing dalam microfishing serta sebagai umpan yang lumayan ampuh untuk memancing ikan sedang. Para penggemar aquascape juga kerap menggunakan ikan berwarna kusam ini sebagai penghuni air karena tidak mencolok dan mempertahankan fokus pada arsitektur aquascape-nya. Para breeder mengawin silangkan ikan gambusia yang kuat dengan kerabat dekatnya untuk menghasilkan subspesies baru yang lebih kuat dengan kombinasi warna yang unik. Selain itu, gambusia merupakan ikan yang murah meriah sebagai makanan ikan peliharaan. Dan tentu saja sebagai makanan kita, manusia. Karena apa sih yang nggak kita makan? Di beberapa negara Asia, ikan cere yang mudah didapatkan ini sering diolah menjadi masakan. Seperti ikan teri, mereka digoreng kering dengan bumbu atau digoreng dengan tepung hingga crispy. Sangat menggugah selera. Ada satu rumah makan di daerah Tangerang Selatan yang terkenal dengan menu ikan cere gorengnya. Tapi menurut beberapa artikel yang saya baca, dulu memang rumah makan ini menyajikan ikan cere beneran. Tapi sekarang ikan cere digantikan oleh ikan-ikan kecil yang diklaim sebagai ikan cere. Saya kurang tahu alasannya. Tapi sepertinya tidak ada yang komplain dan warungnya tetap ramai. Ini berarti apapun jenis ikannya, kalau yang masak jago, ya hasilnya enak-enak aja. Ya nggak bang? Segarnya. Mantap itu. Mantap ini. Seperti banyak organisme kecil lainnya, ikan cere berenang ke sana kemari, sibuk mencari makan, berusaha bertahan hidup di tengah derasnya arus. Tapi apa daya, di mata predator yang lebih besar, mereka hanyalah angka statistik. Tidak ada bedanya satu ikan cere dengan ikan kecil yang lain. Kalau habis dimangsa, ya tinggal dibiarkan berkembang biak lagi. Jika sumber makanan semakin sedikit, ikan cere sabar memakan makanan yang mungkin terasa pahit. Jika kehidupan semakin terhimpit, ikan cere ikhlas walaupun hidup di tempat yang sempit. Dalam dunia manusia, gambusia alias ikan cere adalah mereka yang menempati lapisan sosial bagian tengah ke bawah. Mereka hidup untuk bertahan dan seringkali hidup pas-pasan. Mereka tidak diurusi, tapi tetap dipuji karena mendukung ekonomi negara dengan penghasilan dan daya beli mereka. Padahal apa yang mereka kerjakan bukan karena suka, melainkan karena terpaksa. Padahal apa yang mereka beli bukan karena suka, melainkan karena memang segitu dayanya. Dan begitulah perputaran siklusnya. Ikan besar tetap berenang megah di puncak rantai makanan, sementara ikan cere, ya mereka tetap ada, tetap banyak, tetap berenang, tapi tetap dibatasi, ditangkap jaring, atau masuk ke perut ikan yang lebih besar dan berkuasa. Karena di tempat manapun di dunia ini, yang kecil memang selalu jadi korban. Meskipun tidak begitu dianggap, tapi dalam waktu tertentu mereka sangat penting buat keseimbangan. Sebagai penentu demokrasi, setiap datangnya waktu pemilihan. Pendanaan video alam semenit sebagian berasal dari para donatur di Saweria, Zulkifli Basri ACSM, Huzau Mujwairiyah, Gamaliel Prabowo, Subriyu, Wawan Modeh, Meting, Ubisoft juaranya rasis, Aska kakaknya Kinan adenya Aska, Mastok Kribo Keriting Botak, Rombangs Gaming, Warmindo AGT, Junet GG Pro, bapaknya Enora, Arintek Lampung, Bastian Cayang Dia Selalu, Madam Herta si paling cantik dan jenius di alam semesta, Nusantara, mantan petugas perpus, atas nama Mbak Itulah, Amalia Jamilah, Precision, Mayo dan Hanipe, Heisenberg, Lumiere Distraction, Waganawa Dakunaito. Ini saya, pecel lele dan seafood Cak Muji, Kiano Royan, Detirta Titip Pesan, Orewa Kaizoku Ninaru Otokoda, Sekte Penyayang Wise dan Bell, Wulwulu Maul, Indra, Mari Sambut SE 2026, Habinyan, Operator TA90, Jose Anak K7, Channel Bocah SMP, Aku Sayang Mau, Mas Mika, Gunawan Sayang Dewi Ratnasari, I Love You Risa Anjani, stream lagu dari band Jairo Aksia, Victor Viter Vipril, Happy Bide, Ananda Dewi Ana, Fans Dokdes Ryu Hasan, Fortel, Zubair bin Awam MISGD, Kane Tengap Oi, Furina Aliran Muhammadiyah, Fitra Okta, BG Bahasa
Dimas Genus, Dipterocarpa CBG, Baremajnun, Riani cintanya Dwi Celalu, Riani nggak bisa hidup tanpa Dwi, Gus-Gusan, Jepon anak Om Lulu, No Name, Ayo nonton Keon, Rizka sayang Moko Curut, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Rara suka belajar, Wayano cinta Jugi Mamuach Muach, Muehehe, Gendi Saraswati, Utok Utok To Ganjel, KM Pulsa di Play Store, KM Pulsa di Play Store, Abdus sayang Elis, W3, semoga dapat tiket kereta, Candu Sunyi, Candu Sunyi, Candu Sunyi, Candu Sunyi, masih Candu Sunyi, suaminya Shinobu Kocho, Satria sayang Anggita, semoga blok 2,4 dapat A, Aidan Ahmadi, FNN, Toko Delinggu Karanggopito, Siska Sering Kentut, Ines Damayanti, Manusia Kok Disembah, selamat ulang tahun Arfa, ayah dan mama sayang Arfa, desain baju anime @zriken_, Mas Paijo sayangnya Dek Hani, Mas Paijo teman bertengkarnya kakak, Mas Paijo teman mainnya Mas Rapi, Mas Paijo teman bubuknya Adi, Alvin sayang Anissa cantik imut, Rahman masih ngompol, Ivan Pong dan Vira View, sebut saja Juan 19, Chandra dan Centia Sah Amin, Krisna ayo nonton, makan juga boleh Kris, Optik Lisa Jatimulya Bekasi, MD88, ingin menjadi pemuda sukses, Bapak Sutikno Love, Ibu Haji Yatiningsih, sayang Devina, Radit dan Alika, Ajmal 2227, S Widodo 17, HPMA Social Club Featherwings, Raihan Wiratamaka, Wildan cepet jadi CDP, Cipluk Widodo, I'm Not Your Panda, Ramesti versus Anantari, HWD Amin Farida, HWD Farida Amin, Queen Marla, Aku sayang Ayeng, Saya sendiri, dan Koas Jaka Anggara. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.